Diam ya, diam. Jangan. Pak Dirut, tolong Diam. manajernya copot deh. Siap. Sudah copot deh. Copot manajer. Ini perintah. Sudah copot. Copot. Luar biasa, Cek yang luar masing-masing yang tidak sampai, aku minta kabarnya dicopot. Ya. Enggak, ini perintah. Enggak boleh ditawar. Luar. Mantap dan menyala. Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman gerak cepat atas arahan Presiden Prabowo, bersih-bersih di Kementerian Pertanian, memecat seorang direktur Kementerian Pertanian yang menerima suap sekitar 700 juta. Wow, besar sekali. Maka Menteri Pertanian sekarang tegas dan jelas, direkturnya dipecat karena korupsi, menerima suap. The best Pak Menteri, Pak Andi Arman Sulaiman, dan the best Pak Prabowo yang selalu memberi arahan ke bawahnya untuk bersih-bersih di kabinetnya. Mantap Indonesia, masih Indonesia maju, Indonesia bersih. Mantap. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Luar biasa kan guys? Menyederhanakan sekarang penyaluran pupuk ke petani. Hanya menggunakan KTP bisa dapat pupuk. Karena kita tahu juga begitu rumitnya sampai saat ini penyaluran pupuk sampai ke tingkat bawah itu sangat rumit. Ada RDKK dan lain sebagainya. Sekarang akan dipermudah hanya dengan menggunakan KTP saja. Kita sudah bisa, petani sudah bisa, termasuk saya juga seorang petani ya kan, sudah bisa mendapatkan pupuk. Mudah-mudahan ini segera untuk teratasi karena ini akan menjelang musim tanam ya kan. Dan juga beliau memerintahkan Dirut Pertanian itu langsung memecat manajer-manajer yang memperlambat penyaluran pupuk ke petani. Ini luar biasa. Mari kita simak videonya. Tentunya tonton videonya sampai habis agar tidak salah paham. Dan jangan lupa subscribe dan komen channel ini. Kalau desa selesai masalahnya, negara selesai masalahnya. Benar Bapak Ibu? Nih, izin Pak Menko, kalau saya mengambil waktu dikit. Karena ini tidak terjadwal. Aku tanya, ini harus saya beresin. Kalau ini tidak beres, pasti ada aku beresin di Kementerian Pertanian lagi sebentar. Pak, pupuk belum bertambah? Belum ya. Wilayah apa? Saya dari Kepala Desa Sukarena, Kabupaten Musrawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pak Dirut, belum sampai. kita harus sama-sama bertanggung jawab. Pak Dirut, Ya. izin ke sini, izin ya. Saya ini orang Solo, Sulawesi, halus-halus. Sulawesi. Bapak belum ada tambahan pupuk di desanya? Belum, Pak. Pak Dirut, Selalu ini serem, kira-kira ya. apa masalahnya? Daerah Sumatera. Sumatera Selatan, Pak, Musrawas. Berarti tidak ada SK bupatinya? Belum, Pak. Kalau di kelompok tani belum ada. Pak Menko lapor, kita lebih buka-bukaan. Makanya ke depan ini harus satu komando. Tapi komandonya 7. Kami kirim pupuk itu sejak Januari ya keputusan. Dari Januari, sudah disalurkan. sekarang sudah bulan 11. Tapi ini tidak sampai. Udah lama banget ya. Tambahan 100%. Tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk itu tidak ada. Padahal pupuk numpuk. Pak Dirut, pakai mic, sekarang baru berapa persen pupuk tersalur? Dari 90. Maaf, kami ulangi, Bapak Presiden Republik Indonesia telah menambah kuota 100%. Bukan 50, 100% seluruh Indonesia. Sudah ditambahkan Yang oleh kedua Presiden kemarin, Prabowo. yang kedua kemarin adalah ada utang petani nelayan dengan macet 10 tahun kalau tidak salah, itu diputihkan oleh Bapak Presiden. Begitu Luar sayangnya biasa. pada petani, pada UMKM, masyarakat kecil, itu perintah Bapak Presiden. Ini aku harus Luar selesaikan. biasa. Pak, kenapa? Pak Prabowo. Jadi mohon izin Bapak, SK dari Gubernur dan Bupati seharusnya sudah selesai pada bulan Juli semuanya. Tapi, ini yang saya belum tahu, seharusnya yang dari... Pak, bisa nggak ditelepon langsung? Siapa? Langsung ditelepon bos. distributornya sana. Luar biasa Pak Andi. Bupatinya tahu? Oh, proses pilkada. Oh, pilkada. Pak Menko, inilah dampaknya. Politisasi ini. Tidak politik. diturunkan itu biasanya pupuk. Ini pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil.
Betul, Oke. betul. Petani Coba kecil, dicek ya kan? Pak Dirut supaya selesai. Maju. Insya Allah aku selesaikan. Jangan pulang. Kalau perlu berkantor di sini. Kalau saya tidak beresin. Pak, masalahnya di daerah mana? Saya dari Kabupaten Cilacap. Oh, dekat nih. Sampai hari ini kami belum menerima informasi bahwa di desa kami itu ada bantuan pupuk. Bapak ada HP? Ada. Biasa chat-chat Dengan kemanapun. kami belum pernah. Tidak. Nggak pernah lihat di situ bahwa pupuk sudah ditambah 100%. Belum ada. Pak Dirut cek langsung. Bapak Cilacap Pak, bupatinya Cilacap, cek langsung manajernya di sana. Di mana masalahnya? Bapak, Saya Kepala Desa Bojong, Mrebet, Kabupaten Purbalingga. sama, oke. Ya. Bapak, Enggak, gini Pak. Jadi ada satu permasalahan, sistem pendistribusian lewat KUD. Kemudian oleh kelompok tani diberikan satu RDKK. Ternyata perubahan kuota dari petani kepada aturan yang sudah ada sekarang, tradisi petani biasa menggunakan 1 hektar 300 kg. Tapi udah gini, yang paling mudah apa? Ya, kesulitannya sampai hari ini mau tanam jagung nggak jadi karena pupuk belum ada tersedia. Jadi kuota masih kurang. Pak Menko bisa bayangkan, maaf, untung menterinya agak tegas. Itu di BUMN, terus ini di gubernur, ini di bupati. Kapan sampainya ke petani? Beri satu komando, kami yang tanggung jawab. Itulah kemarin Betul, Perpres kita, betul. Pak Menko. Oke, Bapak. Dari Ponorogo, Pak. Nah, telepon salah satu di antara dua Pak manajer. Kenapa manajer? Was-was ini manajer pupuk sekarang ini. Was-was. Enggak, kenapa ini tidak bisa ngambil pupuk? Dan diberantas semuanya. Cilacap. Coba manajernya. Dari Desa Beringinan, Jambon, Ponorogo, Pak. Kasusnya hampir sama. Sama, oke. Gini, nanti adalah menggunakan KTP sudah bisa ambil pupuk. Dan itu bebas. Enggak dihalangi. Kecuali untuk perusahaan nggak boleh. Ini untuk petani Indonesia dan sudah ditambah 100%. Pak, Terima kasih. Cilacap Pak, dicek langsung supaya kita ada suruh bicara apa adanya manajernya. Terima kasih Bapak. Bapak, Saya Pak Matahari, Kepala Desa Bukor, Bapak. Bogor? Bukor. Apa itu? Kecamatan Huringin, Kabupaten Bondowoso, Bapak. Di ujung timur, Bapak. oh aku tahu. Jawa Timur. Bagaimana Nah, apa masalahnya? Nah, masih sampai saat ini kita masih belum tahu kalau ada tambahan 100% Bapak. Namun pada hari ini di Kabupaten Bondowoso sedang perbaikan ERDKK Bapak. Ini yang dilakukan oleh PPL di tiap desa Pak di Dirjen, Kabupaten Pak Bondowoso. Dirjen, Dirjen PSPS ini. Coba bayangkan Pak, birokrasi DKK. kita 1 tahun tapi pupuk belum sampai di lapangan. Belum RDKK dan lain Sudah ada belum? sebagainya. Ya Bapak. Sudah sampai pupuk belum? Sudah sampai belum? Belum, Dinas Bapak. Pertanian. Ini Jawa, bagaimana Di Papua, bagaimana Aceh? Bupati. Pak, bagaimana Sumatera? Kenapa ini gini? Coba tanya langsung manajernya, kenapa? Saya Pak, Ya, Kepala Desa Tugu, Kecamatan Cimawu, Kabupaten Pandeglang, Banten. bagaimana Pak? Kami merasa kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Bukan ada tambahan atau belum? Belum ada. Banten Belum. Pak, sudah kasih. Kesusahan Pak, kesusahan mendapatkan pupuk sampai hari ini. Bagaimana? Bapak Ibu, kalau dengar catat rekam suara saya, izin Pak Menko, saya harus izin Pak Menko. Menteri Desa izin. Rekam suara saya. Kalau distributor permainkan, besok aku cabut izinnya semua. Ya. Cabut guys. Aku cabut, izinnya. kami kemarin di Aceh, Jawa Tengah kami cabut. Luar biasa. Kalau Wih, di Bapak- Aceh juga sudah dicabut. Mohon izin Pak Menteri, saya Budiarto, Kepala Desa Jawa Timur dari Kabupaten Banyuwangi. Ada tambahan nggak? Persoalannya begitu kita beli pupuk di kios itu harus pakai RDKK, susah sekali Pak Menteri. Termasuk Pak Kenapa Menteri, ada RDKK itu? termasuk Pak Menteri bantuan terkait dengan mesin pompa air, susahnya itu kita beli solar. Jadi mau hidup itu susah cari solarnya Pak Menteri. Sini. Solar. Pak Mau Menteri, dikasih Ini, sama ini, menteri solar. Kalau ini sudah offside ini nggak boleh kepala desa, bolehlah manja sama saya, tapi jangan seperti ini. Sudah kasih pompa belum? Sudah siap Pak Menteri. Kasih bibit belum? Sudah siap. Gratis kan? Gratis semuanya Pak Menteri. Bapak kalau beli solar lagi, menteri lagi, pemerintah lagi disuruh beli. Bapak, untung kepala desa ini tidak lahir pada saat kita mau perang. Ini pelitnya tidak ketulungan. Tahu nggak pahlawan kita? Pahlawan Jawa Timur siapa? Sutomo nyawanya dia serahkan untuk merah putih. Ini beli solar, nanti terakhir beli rokok. Pak Menteri bisa nggak beli rokok? Macam ini jangan ditiru. Ini kepala desa yang tidak perlu ditiru. Benar?
Hidup kepala desa. Hidup kepala desa. Kecuali kepala desa. Apa namanya kepala desa? Apa namanya Mas? Banyuwangi, Pak Menteri. Kecuali kepala desa Banyuwangi satu. Oknum, bukan kepala desa. Solar terakhir nanti tusuk gigi diminta. Pak Menteri bisa nggak dikasih tusuk gigi? Benar, pemerintah sudah kasih pupuk 100% naik. Pompa gratis. Itu nilainya triliunan. Kami minta kepada Bapak Presiden. Presiden mengatakan penuhi permintaan rakyat. Penuhi Oke? permintaan Ya, lain kali rakyat. jangan minta solar lagi ya. Janji. Siap, Pak Menteri. Terus. Terima kasih. Enggak, Terima kasih, Pak Menteri. sudah cepat bertobat. Pak Menko, dimaafkan sudah cepat Menteri Desa. Satu yang bicara, satu. Apa? Solar susah, Oh, Pak, di antri daerah. solar. Ya, di daerah susah Kami solar. sudah bicara Menteri SDM, itu tidak boleh dipersulit, dan ada Pak, ini biasanya beli solar susah, katanya ditangkap apa macam-macam. Nanti paparan Pak Kabar Harkam. Ya, Menteri SDM sudah keluarkan, itu tidak boleh dipersulit untuk solar. Terima kasih Pak Menteri Desa. Ini ternyata Solar juga kalau nggak tidak akan ketemu kepala desa, dipersulit. bisa nggak kita rutin ketemu kepala desa? Mau? Pokoknya kami bersama kepala desa merah putih Nah, berkibar. kepala desa merah putih berkibar. Tapi kepala desa juga harus was-was di kepemimpinannya Bapak Prabowo sekarang ini ya kan. Oke guys, faktanya sudah benar-benar terlihat ya. Di zaman Bapak Jokowi ini ternyata masih banyak masalah yang perlu dikaji dan dibenahi yang akan dituntaskan oleh Bapak Prabowo saat ini. Karena begitu semua tadi Bapak Kepala Desa mengatakan kalau pupuk itu belum tersalurkan sampai ke desa-desa, ke petani. Dikarenakan karena ruwetnya aturan-aturan yang ada di negara republik ini mengenai dengan pupuk, sehingga para petani was-was mau tanam. Sehingga alhamdulillah di kepemimpinan Bapak Prabowo sekarang ini, pupuk sekarang harus berdasarkan dengan keputusan presiden tanpa melalui bupati lagi. Ini luar biasa. Tapi nanti para petani ngambilnya nanti menggunakan KTP saja untuk mempermudah penyaluran pupuk. Ya kan? Dan juga beliau juga memecat secara langsung di manajer yang melanggar. Para manajer yang melanggar apa yang sudah dihajatkan oleh Bapak Prabowo itu sendiri. Seperti manajer yang memperlambat penyaluran pupuk hingga ke petani itu akan langsung dipecat. Tanpa pandang bulu siapapun manajernya itu akan dipecat. Tadi Pak Andi Amran sudah memerintahkan kepada Dirut Pertanian untuk mencari manajer itu dan pecat dia apabila dia itu tidak menyalurkan pupuk, menghalang-halangi penyaluran pupuk ke masyarakat. Mungkin juga karena aturan yang ruwet juga, ada RDKK, belum tanda tangan dari Dinas Pertanian, belum naik ke bupati, belum ke provinsi, baru ke pusat. Banyak sekali aturan-aturannya karena sedangkan pupuk ini sudah disalurkan di bulan 1 oleh pemerintah pusat, tapi sampai sekarang di bulan 11 ini belum tersalurkan di masyarakat. Inilah Indonesia yang sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa dipersimpel kembali, dipermudahkan kembali dengan aturan-aturan, dengan kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo Subianto tentunya. Oke guys, bagaimana komentarnya teman-teman semua? Silakan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, share sebanyak-banyaknya agar kita selalu berpikir cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.